Empat teori masuknya Islam ke Indonesia. Kamu penasaran nggak, bagaimana ya sejarah Islam masuk ke Indonesia? Sebelum menjadi agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia, Islam adalah salah satu agama yang diperkirakan datang karena adanya pedagang yang singgah di Nusantara. Namun, para ahli sejarah menetapkan bahwa ada 4 teori masuknya Islam ke Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Persia, teori Cina, dan teori Makkah. Masing-masing teori dijelaskan berdasarkan rentan waktu yang berbeda, mulai dari abad ke-7, hingga ada pula yang menyebutkan abad ke-13. Selanjutnya, kita bahas satu persatu dari keempat teori ini. Yang pertama, teori Gujarat. Dikemukakan oleh seorang ilmuwan Belanda bernama J.P. Jinapel dan didukung oleh Christian Snoek Hoergrond. Teori Gujarat beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaannya dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Penguat teori Gujarat diyakini oleh Hoergrond karena adanya hubungan perdagangan yang cukup erat antara Indonesia dan India. Teori Gujarat juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai, Malik As-Saleh pada tahun 1297. Makam Maulana Malik Ibrahim yang keduanya bercorak Gujarat, serta tulisan Marco Polo. Namun, terdapat kelemahan teori Gujarat. Teori ini ditentang oleh Morrison, seorang jurnalis asal Australia. Ia mengatakan bahwa belum tentu Islam didatangkan dari Gujarat hanya karena memiliki penemuan corak batu nisan yang mirip dengan yang ada di Gujarat. Selain itu, pada awal abad ke-12 Masehi, masyarakat Gujarat masih menganut agama Hindu. Selanjutnya adalah teori Persia. Teori ini didukung oleh Hussein Jajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13. Ajaran yang marak saat itu adalah Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu terdapat beberapa kesamaan budaya dan tradisi di Indonesia dengan yang ada di Persia. Contohnya seperti peringatan 10 Muharram di Persia, sama seperti upacara tabwik di Sumatera, khususnya di beberapa wilayah, seperti Sumatera Barat dan Jambi beserta kaligrafinya. Teori Persia juga didukung oleh bukti-bukti lain seperti penggunaan gelas syekh pada raja-raja Islam di Nusantara, beberapa kosakata serapan bahasa Persia ke bahasa Indonesia, persamaan mazhab yang dianut dan kesamaan ajaran Sufi oleh Syekh Siti Jenar. Namun, teori Persia juga memiliki kelemahan menurut beberapa tokoh pada abad ke-7 Masehi. Persia belum memiliki pengaruh yang cukup besar dalam dunia Islam. Selanjutnya adalah teori Cina. Islam berkembang di Nusantara berasal dari para perantau Tiongkok,
Masyarakat Tiongkok sebenarnya sudah memiliki hubungan erat dengan masyarakat Indonesia. Jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia pada masa Hindu-Buddha, etnis Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia melalui perdagangan. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang pada tahun 618 hingga 905 Masehi. Menurut Sumanto Al-Qurtubi, pada masa dinasti Tang, di daerah Kanton, Zhangzhou, Guangzhou dan pesisir Cina bagian selatan, telah terdapat sejumlah pemukiman Muslim. Teori ini diperkuat dengan fakta, Raden Fatah adalah keturunan Tiongkok, penulisan gelar raja, masjid memiliki arsitek Tiongkok, adanya catatan pedagang Tiongkok yang menduduki pelabuhan di Nusantara. Tapi, teori ini tidak menjelaskan masuknya Islam ke Nusantara, melainkan peranan Cina dalam kedatangannya ke Indonesia. Yang terakhir adalah teori Arab. Masuknya Islam ke Nusantara didukung oleh beberapa tokoh, seperti Buya Hamka dan Van Leur. Dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Ajaran Islam dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Teori ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, di Samudera Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian, bukti lain teori Arab adalah digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudera Pasai, seperti budaya Islam di Mesir. Tapi sayangnya, teori ini masih dianggap kurang memiliki sumber tertulis yang menjelaskan peranan bangsa Arab terhadap proses penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Selain yang sudah disebutkan, masih banyak kesultanan kerajaan Islam di Indonesia, seperti Kesultanan Gorontalo, Kesultanan Ternate, dan Kesultanan Tidore. Dan itulah penjelasan mengenai 4 teori masuknya Islam di Indonesia. Gimana nih? Apakah kamu sudah paham bagaimana Islam bisa hadir di bumi Nusantara kita?